Ya, mudah-mudahan suasana cepat membaik, khususnya Bali, karena banyak yang tergantung kehidupannya di sini, terutama pelaku pariwisata. Maka dari itu ya kita bareng-bareng berdoa lah. Oh Kang Sri, Bali aman lah, kondusif. Ya cuma dilarang keluar, masih dilarang keluar ya untuk menghindari. Ya sama lah kayak di Jawa Mas Bro, disterilisasi. Bahkan surat edaran kemarin tanggal 2, sekarang tanggal berapa? 27 ya 27 itu beredar surat dari gubernur itu yang harus keluar masuk untuk keluar masuk ke Bali itu sementara dibatasi hanya untuk logistik aja. Logistik itu boleh masuk. Ya bagus lah kalau seperti itu untuk mensterilkan, biar ya sekarang gini, kalau di sini diamanin, disterilkan, tapi harus keluar masuk orang yang ke Bali masih belum steril sama aja. Yang di Bali sudah diisolasi atau disterilkan, tapi orang dari luar atau dari Bali bolak-balik keluar Bali ya sama aja. Tapi dengan adanya ini kemarin tuh memang sempat ditutup total. Jadi biar aman. Setelah yang di sini disteril sudah aman, udah aman dah. Jadi yang dari luar kemungkinan masuk ke Bali itu kan harus diperketat biar sehat. Ya untuk kedepannya lah. Soalnya kan kemarin awalnya kan isunya kan Bali aja. Bali gimana gitu. Termasuk tamu-tamu saya yang dari Jawa semuanya. Takut di Bali karena kan ekspektasinya mereka, pikirannya mereka itu di Bali itu tempat dari segala penjuru dunia di sana. Dikira virus itu ada di sini. Takutnya padahal rata-rata kan justru yang di daerah luar Bali itu lebih parah. Karena apa? Kalau di Bali dalam satu pulau, kalau di lockdown beberapa hari, terus ditangani, diambil orang-orangnya yang kena, terus diselidiki dia tinggal di mana, pasiennya ini, tetangganya akan diselidiki semua, yang kena diamankan, isolasi, udah aman. Karena satu pulau, terus harus ya orang yang keluar masuk di Bali itu diawasi, misal di pelabuhan diawasi, udah aman. Tapi yang susah itu yang di Jawa Timur lockdown, Jawa Tengah enggak, ya sama aja. Jawa Tengah lockdown, Jawa Barat enggak, Jawa Timur enggak, ya sama aja. Jadi misal Jawa Timur di lockdown, Jawa Barat enggak sama Jawa Tengah. Jawa Timur sudah steril, udah aman dari virus. Yang dari Jawa Tengah nanti akan masuk ke Jawa Timur, sama aja. Makanya harus serentak seharusnya. Ya memang, tapi ya imbasnya itu demi kita sih. Cuma imbasnya ya kita harus nyadari sendiri. Demi kita sih. Kalau kita berpikir jelek, waduh gara-gara lockdown ini saya nggak bisa makan, saya nggak ada pemasukan. Bukan saya aja, semua ini. Bahkan banyak yang lebih parah dari saya. Ya cuma ya gimana lagi ya? Buat apa kita memaksakan cari uang, cari gini-gini, tapi keluarga kita habis. Kita nggak tahu keluarga kita habis kena akibat ulah kita, karena kita yang di luar, keluarga di rumah nunggu. Dapat hasil kerja kita pulang, anak kita tularin, istri kita tularin. Sama aja kan? Ya Yulian di Jakarta lebih parah. Nah itu dah lebih parah aslinya ya dari manusianya sendiri, dari masyarakatnya sendiri. Susah diomongin ya.
gitu. Kalau dikatakan, wah bro nggak bisa makan gini, sama aku juga nggak bisa makan, sama aja. Kalian yang ngomong seperti itu kan banyak di Jawa apa itu gini, sama orang kita juga perantau. Kita di sini kencing aja bayar, tidur itu bayar di sini nih, tidur bayar kontrakan, bayar kos-kosan, itu semua sama merasakan. Ya cuma ya mau gimana lagi, harus ya dijalanilah demi kedepannya. Semuanya, apalagi saya kerja di pariwisata, stres ya, cuma ya dijalani itu demi kita juga ke depan. Buat apa saya keluar maksain cari uang di luar gini di balik yang kena keluarga saya malah. Kalau saya siap, saya namanya orang kepala rumah tangga, siap saya. Karena apa? Mati untuk cari nafkah dan untuk keluarga itu mati syahid, saya siap. Tapi konyol kalau saya mati syahid, saya ngajak keluarga saya, anak istri saya, konyol. Itu. Bagaimana yang punya angsuran? Bagaimana yang punya cicilan? Loh, pemerintah kan sudah menjamin, udah jamin ngomong akan ditunda selama 1 tahun. Terus ada yang nanya, sempet WA di saya, percuma Mas Bay, saya walaupun presiden sudah ngomongin katanya setahun kita angsurannya ditanggung atau diginiin, tapi buktinya saya juga di WA, di SMS, dari leasing, dari gini tetap disuruh bayar. Jawabannya gampang. Pemerintah itu udah menginstruksikan OJK, leasing dan finance semuanya untuk menunda itu. Tapi di sisi lain pihak finance sama bank, dia kenapa? Dia bukan nagih, cuma dia kan ngasih keterangan tetap dibayar seperti biasanya. Dan mereka juga sudah tahu kok, nasabahnya, rakyatnya, semua, bukan orang kita aja, seluruh Indonesia lagi dalam down, musibah. Tahu nggak? Artinya surat itu ada 2 sisi. Di sisi lain pemerintah nekan ke OJK, ke pihak finance. Di sisi lain mereka juga punya tugas, SOP, prosedur. Bukannya mereka, misal kita punya tanggungan di bank lah, angsuran mobil buat kerja, angsuran bis apa itu, pemerintah ngasih mandat, pidato presiden ngomong itu ditangguhkan sampai setahun. Pihak bank terus, nggak mungkin lah pihak bank akan mengabari besar-besaran, telepon ke kita, ke nasabahnya, Pak nggak usah dibayar, setahun aja saya tangguhkan. Nggak mungkin digituin. Itu prosedur. Artinya apa? Kan kalau namanya nasabah itu ada kelas menengah ke bawah, menengah ke atas. Kalau itu dikeluarkan dari pihak pemerintah terus bank menyatakan bahwa nggak usah dibayar selama setahun, enak yang kalangan menengah ke atas. Kan ada orang kredit itu untuk kerja, sama orang kredit ini orang yang kaya-kaya yang mobilnya banyak disimpan. Makanya apa? Pihak leasing itu tetap menginfokan bahwa tetap dibayar seperti biasanya. Kalaupun Anda nggak bisa bayar, Anda termasuk golongan orang yang menengah ke bawah, mau makan aja susah, apalagi mikirin bayar bank. Ya sementara jangan dibayar. Pertama
amankan diri sendiri dulu. Kedua, amanin keluarga. Ketiga, amankan makanan Anda dulu. Yang penting bisa hidup. Keempat, baru mikirin itu. Dan udah tahu kok, debt kolektor, pihak finance udah tahu kok, oh si A ini lagi susah kayaknya, udah tahu. Tapi tetap sesuai prosedur akan ada surat penagihan, itu wajar, gak usah digubris. Ya sama aja gini ya, sama aja ibaratkan anjing. Nagih itu kan gigit. Nah anjing ini sama yang punya sudah diikat, tetap gonggong kok anjing itu, tetap gonggong. Entah gigit entah enggak, anjing ini tetap gonggong. Tapi dia udah diikat, gitu. Udah diikat, nggak mungkin gigit. Gimana caranya mau bikin anjing itu nggak gonggong? Nggak bisa, harus dibunuh. Dia udah diikat, itu prosedur, pasti digonggongin. Ya sama aja yang saya bilang tadi, pihak finance dan leasing itu mesti nagih, tapi dia nggak akan nekan karena apa, udah tahu. Bayangin kalau seandainya presiden mengisyaratkan nggak usah dibayar selama setahun, ditangguhkan, bunganya enggak. Yang enak itu yang menengah ke atas. Kita utangnya lo cuma paling kredit motor angsuran 800, kredit mobil angsuran 3 juta. Dengan gara-gara itu akhirnya bank sampai mengeluarkan ditangguhkan, nggak usah dibayar setahun. Yang menengah ke atas yang enak bro. Kalau dipukul rata pinjaman itu ditangguhkan. Saya misal menengah ke atas, saya ngambil Ferrari, saya ngambil bis 20 unit, enak berarti di saya. Yang dimaksud itu menengah ke bawah, jadi nggak usah dipikir. Makanya banyak teman-teman yang WA ke saya nanya, aduh mas bro stres mas bro, kita kondisi begini, katanya presiden sudah mengumumin, katanya ditangguhkan, nggak usah dipikir masalah itu banyak. Tapi kok saya tetap ditagih, tetap ditelepon. Wajar, prosedur. Seperti saya bilang tadi, anjing itu akan ngejar mangsa. Tapi sekarang anjing itu diikat, tapi dia tetap gonggong. Nggak usah takut gonggongannya, gitu kan? Karena apa? Kan nggak mungkin pihak leasing, finance, bank semuanya itu satu persatu. Oh ini menengah ke atas, ini aku tagih, ini menengah ke bawah. Nggak mungkin, dipukul rata semua. Jadi kalau yang memang sudah punya rekening uangnya adalah selama kebutuhan 3 bulan, laksanakan kewajiban Anda, bayar. Karena apa? Di sisi lain orang finance sama orang bank dia juga punya karyawan. Jangan sampai karyawannya juga nggak digaji, nggak makan, kasihan juga. Makanya ini dilema. Yang nggak ngerti juga, waduh ini kok bank gini-gini. Enggak, mereka juga punya karyawan. Yang dimaksud itu, makanya itu dua sisi tadi. Kalau yang kalangan, yang orang punya aset, saya punya perusahaan, saya punya perkebunan, punya aset, saya ada rekening nyimpen deposito sekian miliar misal. Gara-gara ini, asik saya dibebaskan, saya punya tanggungan di bank tiap bulannya 100 juta misal. Ya itu tolong dibayar. Jangan ikut-ikutan kita yang mengenang ke bawah, yang boro-boro 1 juta per bulan. Untuk menghadapi kehidupan selama 3 bulan ke depan aja kita masih mikir. Itu yang dimaksud. Kadang orang kan salah persepsi gitu. Jadi sesuai pesan saya tadi teman-teman, pertama itu semua kota ditutup di Jember, alhamdulillah masih aman. Semoga kota-kota yang lain segera bebas dari ancaman apapun itu, amin amin. Ya kalau bisa serentak Putri, bareng serentak. Soalnya gini, kita kan nggak tahu. Misal di Jember, kita kan nggak tahu di sana ada yang kena atau enggak. Iya kan, ada yang kena atau enggak.
di sebelahnya Jember, Bondowoso, misal ditutup di Bondowoso, sana udah steril. Nah begitu Bondowoso sudah steril, Jember ini kita yang nggak tahu ada yang kena, dia lalu lalang masuk keluar Bondowoso, hanya yang kena Bondowoso. Setelah itu Jember ikut-ikutan, di lockdown juga, di steril. Bondowoso, orang yang dari Jember nularin tadi, dia akan bolak-balik masuk, jadi tetap susah. Seharusnya tuh bareng serentak. Nah di waktu lockdown bareng itu serentak, itu pihak dinas kesehatan harus turun ngecek ke masing-masing RT. Memang susah, kayak sensus penduduk gitu, bareng baru ketemu itu. Karena kalau begini terus tarik ulur sampai kapan? Kita aja nggak tahu sampai 2 bulan 3 bulan ke depan itu bisa bertahan apa enggak. Sampai kapan? Habis ini lebaran, ayo bayangin. Oke lah yang kemarin-kemarin orang-orang pada takut sholat Jumat apa. Bayangin kalau lebaran terus ada keputusan fatwa MUI nggak usah sholat Id, gimana? Itu makanya udah kebalik semua ya, karena manusianya sendiri sih susah diatur. Namanya perut, kita juga butuh makan bro. Sama-sama perantau bro, kita perantau. Kalau di rumah sih enak, di rumah nggak makan, nggak kerja, makan aja di sana, nyari singkong kek, nyari apa, nggak mungkin kelaparan. Nah kita yang perantau di kota, ya belum mikirin makan. Per bulan itu harus mikiri bayar kontrak atau kos, kan kasihan kalau begini terus. Makanya ayo sadar diri semuanya. Itu di sini kencing aja bayar. Zaman sekarang kencing lo bayar 2.000. Jangan kencing kita mau beli apa gitu, kemana parkir bayar. Hidup itu bayar dari mana? Dari income kita. Nah kalau kita income gak ada, yang aku takutin nanti kalau kemarin itu money is the king, uang adalah raja ya. Cash money is the king. Orang membutuhkan uang cash kemarin itu raja. Karena gejolak ini, lockdown di mana-mana, akhirnya orang kacau karena lockdownnya nggak barengan itu. Sana sini udah ditutup, udah sembuh steril, yang di sini baru ditutup. Nah, orang kabur ke sini, akhirnya apa? Terus masih susah. Nah sekarang akhirnya apa? Nanti kalau begini terus akhirnya apa? Sesuai status saya WA kemarin money is the king, uang adalah raja. Besok aku campur bahasa Bali, basang is the king, perut adalah raja. Loh kok bisa Mas Baik? Bayangin, kamu punya uang pun berapa juta pun uang kamu, mau beli apa kalau barang gak ada, toko tutup, mau beli apa? Kan percuma uang. Punya uang tapi gak bisa beli, mau beli beras tutup, toko tutup, takut ini sampai kapan? Itu yang bahaya. Nanti ujung-ujungnya apa? Karena mendekati lebaran, semua pada susah, pikiran orang banyak yang cari jalan pintas, menimbulkanlah muncul benih-benih kriminalitas akan tinggi. Karena apa? Orang sudah bukan beda kasusnya, bukan butuh uang, tapi orang udah butuh makan. Muncul kriminalitas muncul, sasaran gak ada, munculnya di penjarahan nanti. Itu yang saya takutkan. Makanya ini bukan sepele.
bukan sepele. Yang bahaya itu Jakarta di sana, karena keras di sana. Udah kerjaan susah, banyak yang dirumahkan, sisa uang tinggal sedikit, mau belanja apa-apa, barang yang nggak ada atau naik. Nah di sana yang susah. Kayak tadi tuh aku bilang, kemarin money is the king, sekarang basang is the king katanya. Perut adalah raja sekarang. Karena apa? Ya itu, kita bukan butuh uang lagi. Gitu. Nah, Kang Fajar itu, tanya aja Kang Fajar itu. Kemarin dia udah aku bilangin, Kang ditutup, jangan keluar. Dia nekat ke hotel. Nah, begitu nyampe di sana, Kang, untung saya bisa pulang. Loh kenapa? Udah ditutup. Baru ngomong seperti itu, saya nginfo salah satu manajer hotel. Bingung aku, Pak Bay, karyawan saya nggak bisa pulang. Loh kenapa? Ditutup. Nah itu. Jadi banyak keluh kesah yang dirumahkan, apalagi karyawan-karyawan kelas menengah ke bawah. Kasihan, yang gajinya cuma berapa sih? Kos patungan, kadang bertiga biar bisa dapat ngumpulin. Karena oke lah, nggak apa-apa gajian cuma seberapa, anggap cari pengalaman kerja. Itu banyak yang seperti itu. Terus dirumahkan. Nah, posisi dirumahkan ya kita nggak nyalain perusahaan. Dirumahkan beda loh, dipecat sama dirumahkan. Kalau dipecat itu putus kontrak. Dirumahkan itu artinya apa? Perusahaan tidak bisa membiayai sudah. Kalau sudah pulih dia akan masuk lagi. Nah di waktu masa perumahan itu kira-kira makan bisa dirumahkan nggak? Kan nggak bisa. Makan terus berlanjut. Makanya kasihan, dipikir-pikir. Dan yang jeleknya, orang-orang kita ini repot, susah. Kemarin waktu virus Wuhan belum menyerang Indonesia, masih ada di Cina sana, di Wuhan, gembar-gembor orang Indonesia, negara kita itu nyumbang banyak masker ke Cina sana. Itu negara lain loh, nyumbang masker ke sana. Itu terus ada apa namanya, kasus kemanusiaan waktu itu kalau nggak salah di Palestina, banyak rebutan nyumbang ke sana, sumbangan, termasuk yang di Cina itu yang aku aneh, masker itu loh, kita nyumbang ke sana banyak. Begitu negaranya kita sendiri kena, sesamanya kita, saudara kita di sini kena wabah membutuhkan, kenapa rasa ingin menyumbang tadi nggak ada? Malah barang di stok dimahalin. Masker satu loh bisa jadi 60.000. Gimana otaknya? Itu aku yang aneh. Kalau negara lain ada masalah, kita nyumbang. Makanya nggak usah jauh-jauh. Kemarin Wuhan pertama kena kasus corona, Indonesia ngirim masker kok, bantuan ke sana, nyumbang. Kenapa negara kita begitu kena wabah corona yang sama, rebutan cari untung? Itu saudaranya kita sendiri loh, rebutan cari untung. Sembako disimpen, ditinggiin, kan aneh. Itu yang aneh. Saya aja walaupun dinamakan cukup ya enggak, kurang ya kurang, lebih ya enggak lebih. Jujur aja, di waktu seperti ini memang kesusahan makan. Untung aku ya nyetok makanan lah, gini. Tapi saya enggak, wah ini buat ngamanin keluarga saya, aku makan aja dulu sendiri. Enggak,
Ada tetangga yang pas yang butuh kurang, ya tak kasih. Makan, ayo makan seadanya. Karena apa? Ya kita bersaudara. Kita bersaudara. Kalaupun aku punya di sini masker banyak, tak bagi. Itu rasa solidaritas kita sebagai warga negara itu sekarang tuh berkurang. Bisnis itu yang saya nggak ambil pusing. Nggak usah jauh-jauh. Aku beli rokok nih nggak usah jauh-jauh. Kemarin aku pas lockdown adalah salah satu toko kecil di daerah deket-deket sini. Biasanya aku beli itu 30 ribu. Semalam buka tokonya, aku datang. Berapa rokoknya? Beli 1 37. Beneran ini Pak, 37. Iya, orang nggak ada lagi. Kan aneh berarti orang Indonesia. Cari kesempatan, dia nggak tahu apa lagi susah. Iya Gus, gitu. Makanya, itu dah. Sampai saya jarang tidur tiap malam. Ini belum tidur. Paling aku ntar tidur tuh siang tidur. Jarang tidur aku. Kadang aku, ya itu dah mikir. Sampai kapan kayak gini? Sampai kapan? Duduk ngobrol, ketemu orang-orang pedagang-pedagang di depan, ngobrol sama gini. Aduh, gini. Kadang nanya, nggak pakai masker Pak? Oh, mahal 65.000, lebih baik buat beli beras. Itu loh, makanya aku aneh di sana. Aneh. Ada bencana alam di negara sebelah, Indonesia nomor 1. Ada kasus sampai kelaparan, kurang bahan makan di Palestina. Indonesia nomor 1 sampai demo ngirim, kalau bisa itu dikirim tentara kita ke sana, ke Palestina untuk bantu. Ada corona nyerang Wuhan, Cina. Indonesia nomor 1 ngirim masker. Bahkan sudah ada yang turun minta sumbangan, solidaritas katanya. Tapi negara kita sendiri yang kena musibah, masker ditimbun, dicariin keuntungan. Bodoh nggak itu? Ditinggiin. Aneh. Sumbangan makanan, kardus banyak-banyakan ngirim kalau ada musibah, biar kelihatan wah kita berderma. Negaranya sendiri gini, masa bodoh kan aneh orang kita itu. Makanya kaget aku. Pola hidupnya orang-orang Indonesia itu loh, aneh. Apalagi di medsos semuanya pada teriak-teriak gini-gini. Kalian enak teriak, cuma teriak di medsos. Kita kan nggak tahu ada rekening gendut atau apa. Nah, kita yang di tanah rantau ini, termasuk Cecep Haryanto itu dulu teman saya, kita kencing aja bayar. Tiap bulan mikirin bayar kontrak, belum makan, belum apa. Kita menghormati keputusan pemerintah lockdown, ayo biar cepat selesai. Jangan ngomong masalah perut, nggak gini. Nggak, sama, kami juga sama, butuh. Pemasukan sama sekali nggak ada di kita. Tuh, ya sedikit unek-unek lah.
Kalau begini terus sampai kapan? Kalau zaman dulu katanya akan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang enggak, motonya udah bersatu kita mati. Karena enggak boleh kita orang kumpul-kumpul. Bercerai kita selamat hidup. Sampai seperti itu, diplesetin sampai seperti itu. Jadi kebalik. Ya teguran ini dari Tuhan. Teguran. Sekalian aja mungkin dibuat gitu. Kalian aja tak bubarin kalian tuh kumpul-kumpul, gak usah kumpul-kumpul gitu. Karena rasa jiwa solidaritasnya, kemanusiaannya itu hanya di tangan aja, di 2 jari nih. Nulis di sosmed sama lisan aja. Itu. Udah gitu kadang aku lihat di medsos itu saling cibir. Di tengah keadaan seperti ini saling cibir. Itulah bukan saling mensupport, saling menghormati. Bercanda kek nggak apa-apa, bilangin stres enggak. Saling cibir, menghujat sana, menghujat sini, muak kamu dengan kayak gitu tuh. Tuh banyak yang sharing ke aku, ke WA nanya, wih gimana ini aku bayar gini bayar gitu. Udah nggak usah dipikir yang aku bilang tadi, ya sesuai saya tadi tuh. Tuh Cecep itu di mana? Cecep itu stres juga dia kayaknya. Tuh by the way, Kang Nano ini nggak tidur jam segini tumben udah bangun. Sampai fobia pegang HP Kang Nano. Dia pegang HP centing. Masalah cancelan April udah hangus aku, udah gak ada. Kemarin banyak yang di reschedule di Juni. Juninya juga hangus. Udah hangus. Mau jadi apa? Makanya udah gak mikir 3 bulan ke depan, gak tahu gimana. Itu udah. Orang hidupnya kita kan sama pariwisata. Itu dah sama pariwisata hidupnya kita, cuma mengandalkan itu aja aslinya. Maka dari itu ya mudah-mudahan lah badai cepat berlalu ini. Cuma itu aja kan unek-unek yang sampai aku kadang berpikir keras gak bisa tidur itu. Aneh orang-orang. Sampai iya kah, curhat kah, itu udah. Kemarin tuh sampai kayak nangis aku jalan naik motor habis nyepi itu loh, cuma nyari 1 kotak susu itu aja, keliling kan pada tutup. Itu kok bisa jadi gini, gitu. Makanya ya kita ambil hikmahnya lah. Bagus sih pemerintah Bali mengadakan penutupan aktivitas supaya cepat steril, dan kalau bisa serentak seluruhnya.
serentak. Jangan yang di sini ditutup, yang sini enggak, sini tutup, sini enggak. Susah mendeteksi penyebaran virus. Karena yang di sini steril, yang sini belum disterilkan, nanti malah nularin lagi. Harus serentak bareng. Dibuat kayak sensus itu, semua bareng, harus gitu. Baru aman. Kalau enggak, sampai kapan? Apa sampai lebaran? Biar cepat pulih lah. Biar cepat pulih dan aktivitas seperti biasa. Karena kalau nggak seperti itu, masih tarik ulur, dengarkan pendapat sana sini, waduh susah. Susah karena negara ini kalau ngikutin pendapatnya masing-masing susah. Harus bareng serentak. Terus dari perangkat desa baru turun ngecek pas posisi lockdown itu, dicek. Misal yang terjangkit udah ditanganin, diambil, diisolasi, dicek domisilinya di mana. Oh, di sini. Dicek lingkungan sekitar daerah sana. Barangkali pernah komunikasi kayak sama tetangga, kena semua akhirnya. Tarik isolasi, baru bisa steril. Habis itu di semua itu. Setelah yang terindikasi ini sudah diisolasi, sembuh, baru kita lepas lagi, hidup sedia kala, aman udah. Ya kalau seperti ini susah. Kita nggak tahu yang tertular, misal lagi bepergian kemana, keluar kota. Kita di sini di steril. Orang yang bepergian luar kota tuh balik, nular lagi, susah. Memang harus serentak. Memang agak rumit. Tapi kan demi kebaikan, biar cepat pulih. Kalau begini terus nggak tahu sampai kapan. Jelas itu, nggak tahu sampai kapan. Tuh, kasihan para pedagang-pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya juga di dunia pariwisata, walaupun dia bukan kerja di pariwisata. Contoh ya, pedagang tahu gorengan yang di pinggir pantai itu, berapa sih penghasilannya? Kasihan. Paling cukup buat bayar kos saja, buat makan sehari. Nah terus lihat di pantai udah sepi, gak ada tamu, kan kasihan, mau makan apa? Habis ini lebaran, kasihan. Ya teguran aslinya. Kan ibaratkan itu Tuhan itu kemarin tuh ngasih rezeki ke kita. Ibaratkan kita itu di bawah suatu bangunan yang tinggi, Tuhan itu ngasih uang ratusan ribu jatuh dari atas. Kita ini cuma sibuk ngambil aja uang itu, gak ngelihat uang itu dari mana. Cuma dia ambil aja, rebutan nih manusia ini, rebutan ngambil uang yang ceceran di bawah ini. Tuhan yang di atas ngeliatin kita. Waduh, orang-orang ini kok gak bersyukur, gak ngeliat aku. Aku udah ngasih, jatuhin uang lo di bawah, gak ngeliat ke atas, sibuk mungutin uang aja. Saking jengkelnya Tuhan, ngambillah sebongkah batu kecil aja, gak usah banyak, dilempar dari atas, dues, kena kepala, baru sadar ngeliat ke atas, walah dilempar. Berarti kan kita itu ditegur, dikasih lemparan batu, baru kita sadar ngeliat ke atas. Itu yang terjadi. Ya mudah-mudahan lah kita semuanya bisa terlepas dari masalah semuanya ini. Dan bagi teman-teman yang lagi kesusahan, ada tanggungan, ya teman-teman, termasuk cecep apa itu ya, teman-teman yang lagi kesusahan karena nggak ada pemasukan, susah buat ini ya, hubungin saya by WA, ada kak nomor saya di sana, WA, biar agak plong sedikit. Maksudnya kita merenung bareng, kita nangis bareng.
Kita nangis bareng, kita curhat bareng bahwa kita nasib kita sama. Itu aja. Jaga kesehatan Anda, jaga keluarga Anda. Ingat, diri Anda nomor satu. Keluarga Anda, sandang, pangan, papan Anda dulu dahulukan, baru kebutuhan lainnya. Oke? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita bisa bebas dari semuanya. Salam sukses selalu, salam pariwisata.